Nusairi. Saya dari kelas Pendidikan Agama Islam kelas E. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini atau pada kesempatan video ini saya akan mempresentasikan atau mencoba mempraktekkan dasar mengajar atau keterampilan dasar mengajar yang kita sebut dengan KDM. Ya. Ayo langsung saja kita menuju ke videonya praktek pada KDM kali ini. Semoga bermanfaat. Bila ada salah katanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya teman-teman, selamat pagi murid-murid. Selamat pagi, Pak. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu pada pelajaran pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Ayo dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya saya absen dulu ya. Zahro, Hadir, Pak. Bayu, Hadir. terus Nur, Hadir. terus Hilda, Hadir. Wahyu, Hadir. terus Ayu. Hadir. Ya sudah ya. Ya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang najis. Ya, sebelumnya ada yang tahu najis itu apa? Belum, Pak. Najis ya, belum ya. Najis. Ya, di sini nggak kelihatan ya. Saya besarkan dulu. Nah, ini kita mulai. Najis. Kita di sini akan belajar tentang najis. Ya, najis itu ada berapa? Ada yang tahu ada berapa? 3. Ya, ada 3. Bagus. Apa saja? Yang pertama, najis apa? Yang tahu? Nah, Nah, oke. Yang pertama, najis munggolado. Ya, najis munggolado. Najis apa munggolado ini? Najis yang Berat. berat. Yang kedua, najis mugofafa. Ini berat ya. Ini mugofafa najis yang apa? Najis yang Sedang. sedang. Mutawasito najis
ringan. Ya, dari ketiga najis ini ada pengertian-pengertian dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita pahami dari ketiga najis ini, yaitu tentang kehidupan kita sehari-hari. Ya, misalkan najis ringan yaitu najis mutawasito. Ya, najis mutawasito itu contohnya apa? Di saat kita buang air Kecil. kecil, kita wajib untuk berwudu, ya itu. Nah, dalam tata cara berwudu kita harus melaksanakan yaitu rukun-rukun wudu. Ya, rukun-rukun wudu mulai dari kita berkumur, terus membasuh muka, membasuh kaki dan lain sebagainya. Yang terpenting dari wudu itu yang pertama apa? Niat. Nah, ada yang bisa niat wudu? Niat wudu. Ayo. Nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Bagus itu. Wah, Bayu ya kamu ya. Ya, Bayu bagus sekali. Kita beri tepuk tangan kepada Bayu. Ya. Selanjutnya kita di sini akan mengetahui tentang mutawasito. Mutawasito itu kan termasuk najis yang ringan, ya. Najis ringan itu sebenarnya sudah kita lakukan sehari-hari. Nah, misalkan kita itu dikencingi adik kita, ya, dikencingi adik kita itu pada umur minimal 2 tahun. Nah, kalau masih umur 1 tahun Pak atau 1 tahun setengah itu batal atau enggak, atau najis atau enggak? Enggak. Tapi kalau misalkan setelah 2 tahun itu baru dikatakan najis karena dia sudah mengkonsumsi berbagai macam makanan yang masuk. Tapi kalau umur 1 tahun sampai 2 tahun itu kan hanya mengkonsumsi susu, bubur. Nah, itu kan masih dalam koridor suci. Nah, ini mutawasito. Cukup kita membasuhnya, cukup kita mensucikan diri kita, cukup dengan berwudu. Ataupun itu kalau misalkan kita dikencingi bayi yang umur 1 tahun, cukup kita basuh dengan air. Misalkan yang dikencingi di sini, cukup kita basuh gini dok, seret gitu dengan air. Itu sudah suci kembali. Nah, mugof, kita beralih ke najis mugofafa. Nah, najis mugofafa ini najis apa? Sedang. Nah, najis sedang. Najis sedang ini contohnya apa? Ayo. Apa Bayu? Muntah. Hah? Muntah. Muntah. Ya, muntah. Kenapa muntah dikatakan najis sedang? Aduh, ada yang tahu? Muntah. Ayo, ada yang tahu muntah kenapa najis sedang? Enggak. Ya, karena muntah itu muntah karena kita sudah mengeluarkan di dalam perut kita yang sudah terkonsumsi oleh makanan yang dari luar masuk, terus akhirnya kita di dalam perut ini sudah diproduksi, akhirnya kita keluarkan kembali lah makanan-makanan itu termasuk najis. Ya, najis mugofafa ini kita harus membersihkannya yaitu hilang bau, ya, hilang warna sampai hilang rasa. Ya, itu yang harus kita bersihkan dari najis mugofafa. Cara pensuciannya, misalkan sampai kena telek, kena telek begini, kena telek manu, kotoran burung itu harus hilang warnanya, harus hilang baunya, harus hilang itunya, teksturnya harus hilang, benar-benar bersih. Itu dikatakan suci. Misalkan samen itu kena kotoran, misalkan terpun di kelaminnya kotoran, nah, kotoran adik misalkan, nah itu harus bersih semua, harus bersih, nggak ada yang ketinggalan. Nah, dari sini ada pertanyaan? Dari sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Ayo, ada pertanyaan? Paham ya? Paham. Ya,
tadi ciri-cirinya najis ya, dan pengertiannya najis, bahwasanya najis mughalladzah itu najis yang sedang, najis mutawassithah najis yang Ringan. Oke. Selanjutnya kita ke najis yang paling tinggi derajatnya, yaitu najis Rado. Najis mughalladhah ini najis yang sangat Berat. berat. Contohnya Air liur anjing. air liur anjing. Terus contohnya lagi apa? Air liur anjing. Ya, contohnya lagi ada 2 minimal, yaitu mandi Besar. nah, habis mimpi basah, atau yang cewek itu haid. Nah, itu termasuk najis Rado. tuh. Nah, kalau haid atau mandi atau mimpi basah itu termasuk, kita cara pensuciannya harus mandi besar ya, harus mandi besar. Terus kalau kita kena air liur anjing kita bahas yang di sini aja. Ini hanya contoh, yang kita bahas adalah air liur anjing. Misalkan kita memegang anjing, misalkan kita memegang anjing terus kita kena air liur, ya cara pensuciannya gimana? Dibasuh 7 kali. Dibasuh 7 kali, terus Memakai debu. memakai debu. Yang keberapa itu? Yang ke Terakhir. nah yang Terakhir. yang ketujuh ya, yang ketujuh harus kita memakai Debu. atau pasir. Pasir. Ya itu. Nah yang pertama kita pakai air dulu. Misalkan kita dijilat di tangan ya, kita pakai air dulu 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terakhir kita pakai debu. Terkadang ada ulama yang mengatakan yang keenam pakai debu, yang terakhir kita memakai sabun ya, agar baunya hilang. Nah itu. Terus saya tanya, misalkan kita memegang anjing yang kotor, anjing yang basah sama yang kering, itu yang basah najis atau yang kering yang najis? Basah. Yang basah ya. Kenapa kalau yang kering itu nggak najis? Ayo, kenapa? Tahu ya? Enggak. Ya, karena yang basah itu kotoran-kotoran yang ada di bulu anjing itu keluar semua. Yang kering itu kotoran yang di bulu anjing itu minimal untuk keluarnya. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwasanya jikalau kita memegang anjing yang dalam posisi kering atau bulunya kering, itu tidak usah kita sucikan, hanya kita basuh dengan air. Tapi kalau kita memegang anjing yang kondisinya basah, tubuhnya basah, itu harus kita basuh dengan tadi 7 kali ya. Yang pertama kita basuh 7 kali, jepret. Terus akhirnya yang terakhir kita basuh dengan debu atau pasir ya. Itu. Nah, kalau haid atau mimpi basah, ini kita harus mandi besar. Bagi yang cewek haid, bagi yang cowok mimpi basah. Nah, kita harus mandi besar. Kalau kita sudah haid atau mimpi basah, haram hukumnya memegang Al-Quran. Yang kedua, haram kita menginjak musola atau masjid. Ya, intinya kita tidak boleh beribadah, itu najis mughalladzah. Kalau mughalladzah mutawassithah itu boleh beribadah asalkan kita dalam kondisi suci. Misalkan kita ringan, yang tadi ringan apa? Yo ingat gak? Yang najis ringan. Kencing bayi. Hah? Kencing bayi. Ya, kencing bayi kan kita boleh itu nginjak musola itu boleh. Kalau najis mughalladzah tidak boleh. Kalau mughalladzah boleh Mas ya. Tapi kalau najis yang mughalladzah, najis yang berat, najis yang besar, ini enggak boleh. Terus tata cara kita nanti mandi besar ya. Misalkan kita mandi besar, terus sampean itu belum mandi besar. Setelah mimpi 1 minggu sampean baru mandi. Terus sampean potong rambut atau potong kuku. Nah, jikalau kuku atau rambut ini enggak kena air mandi besar sampean tadi, itu bakalan menjadi intipnya neraka. Nah, itu ada riwayat hadis
hadis riwayat Bukhari itu menjelaskan bahasanya jikalau kita mandi besar tetapi kita itu tidak istilahnya mengatutkan atau mengikutkan rambut ini atau potongan kuku ini kepada air kita, itu kita tidak nanti itulah yang akan menjadi intinya neraka itu. Nah, oke, dari sini paham ya? Paham. Ya. Sebelumnya saya kasih ini dulu, saya kasih tugas dulu, ya. Nih, saya kasih tugas dulu. Nah, dulu ya. Saya kasih tugas dulu ya. Ya, ini tugasnya saya beri waktu 2 menit sebutkan saya beri waktu 5 menit sebutkan macam-macam najis tadi dan pengertiannya ya. Terus dan contohnya itu aja ya. Ya, silakan dikerjakan. Sudah, Pak. Oh ya. Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan. Ya. Ya. Ini sekarang kita bahas ya. Ini jawabannya Mbak Zahro. Kita bahas sama-sama. Ya, ini betul sekali yang dikatakan Mbak Zahro, yaitu pertama, najis mutawasita adalah najis yang ringan. Ya. Yang kedua, najis mughaffafah najis yang sedang. Oke, contohnya apa najis mughaffafah? Kotoran burung. Ya, yang paling berat yaitu najis mughalladho, najis yang paling berat. Contohnya apa tadi? Air liur anjing. Air liur anjing. Ya, dari sini ada pertanyaan. Ayo, ada pertanyaan? Dalam kehidupan sehari-hari, silakan ditanyakan. Pak, Ya. jika najis tidak dibersihkan apa hukumnya, Pak? Oh ya, pertanyaannya yang sangat bagus. Ya. Jadi, jika najis itu tidak dibersihkan, yang tadi saya katakan, maka najis itu, yang namanya najis, definisi najis itu, definisi najis sendiri itu kan kotor, ya kan ya? Definisi najis sendiri itu kan kotor, dan najis itu harus dibersihkan. Jikalau kita tidak bisa dibersihkannya, kita tidak bisa beribadah. Dan itu wajib hukumnya kita untuk membersihkan najis itu, ya kan ya. Kalau misalkan kita, Pak, saya dalam posisi najis terus kita mau sholat, lah itu tidak boleh, karena itu tubuh kita masih belum dalam keadaan suci. Jadi kita ingin menghadap kepada Tuhan kita menghadap ke Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus dalam posisi tubuh kita suci. Itu yang pertama, rohani kita harus suci. Yang kedua, pakaian kita harus suci. Misalkan tadi terkena kotoran anjing, nah itu nggak boleh. Itu namanya pakaian kotor, ya kan? Ya. Terus bagaimana Pak untuk mengetahui pakaian kita ini suci atau enggak? Ya kita harus punya
daya ingat yang tinggi sebenarnya. Misalkan kita nanti pakai pakaian ini, ya udah pakaian ini khusus buat sholat, jangan dibuat kelayapan, jangan dibuat main-main, jangan dibuat ngapa-ngapain agar terjaga dari kesuciannya. Paham ya? Paham. Jadi itu misalkan kita dalam kehidupan sehari-hari kita lupa untuk bersuci, intinya kita harus bersuci. Jangan sampai kita melupakan kesucian diri kita. Nah ini ada tips dari saya, yaitu jagalah wudhu dimanapun sampai berada, mau tidur wudhu, mau perjalanan wudhu, mau ngapa-ngapain wudhu. Tapi itu dalam koridor untuk menjaga kesucian kita, agar kita misalkan nanti ada apa-apanya itu tidak ada yang terluka atau tidak ada yang apa-apa. Paham ya dari situ ya? Ya. Ya. Sekarang saya ingin yang terakhir sebelum kita akhiri pelajaran fikih pada pagi hari ini. Silahkan Mbak Jaro menyebutkan lagi macam-macam najis dan pengertian dan contohnya. Ayo, muka latung, muka pakon, tahu situ dan pengertian dan contohnya. Ayo. Menggolato. Ya. Najis besar. Contohnya air liur anjing. Terus najis muwafaqah, najis yang sedang. Contohnya kotoran telur. Dan najis mutawasito, najis yang ringan. Contohnya air kencing bayi. Iya, sangat bagus sekali ya. Karena berarti sampai sini adik-adik semua kan sudah paham tentang macam-macam Najis. Ya, sebelum kita akhiri pada pelajaran fikih pada pagi hari ini, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo ya, pulang ya. Ya.